Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita akan kembali lagi ke Crypto Review. Mungkin ini slash ke review update lah ya, karena Wolby ini kita sudah pernah, kayaknya udah lumayan sering lah kita bahas sebelumnya ya. Dan hari ini kita akan ada update tipis-tipis, maka masuknya ke review slash update ya. Sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi slash review ya. Nah, seperti yang kalian sudah sering dengar ya, di TCI ini tidak ada namanya grup berbayar, grup VIP. Semua konten yang kita berikan for free. Nah, how to keep it free? Salah satu caranya adalah dengan kita mereview berbagai macam platforms and then cryptocurrency project ya. Tapi garis bawah review, kita akan bahas secara ya objektif. Yang positifnya kita bahas, yang negatifnya juga kita bahas gitu ya. Oke, jadi untuk Wolby ini sendiri adalah suatu platform untuk kita trade futures. Jadi nggak bisa spot ya, hanya futures saja. Nah, tetapi yang berbeda dibandingkan dengan platform untuk kita trade futures lainnya adalah mereka menggunakan AI. Nah, AI-nya ini mereka menggunakan ChatGPT-4. Nah, kalau nggak dengar AI mungkin gua tahu nih ya, orang-orang di kripto udah sedikit trauma. Kenapa trauma? Ya jawabannya ini. Ya, lu lihat sendiri. Ini top 5 lah, top 5 dari project-project yang dikaitkan sebagai project AI itu di tahun ini performanya masih sangat buruk ya. Bahkan ini sebenarnya udah lumayan ya, udah ada sedikit bounce lah. Sebelumnya even worse begitu ya. Ya kayak contoh di sini yang paling oke di top 10 si BitTensor. BitTensor tahun ini baru minus 0,27% saja begitu. Sisanya 40, 44, 31, 39 dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi ya mungkin itu yang bikin orang jadi sedikit AI apaan lagi sih nih ya. Nah, tapi baik lagi kalau menurut gua fenomena ini terjadi mirip sekali seperti di .com bubble begitu ya, di tahun ya 2000-an awal lah ya. Nah, di masa-masa itu banyak sekali orang yang investasi di perusahaan-perusahaan yang pokoknya ada .com-nya, berarti perusahaan-perusahaan yang terkait dengan internet. Nah, orang berpikir semua akan naik yang berhubungan dengan internet. Sama seperti ini. Wah, AI nih. AI banyak yang pakai ya. Maka kita invest di AI pasti aman. Nah, diperparah juga dengan ya cukup banyak oknum lah ya, yang mungkin pengen buka ini, buka itu ya, buka kelas ini, kelas itu, yang menjanjikan AI ini bisa bam bum bum ya. Faktanya malah dam 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 gitu ya. Nah, itu yang bikin mungkin orang jadi sedikit AI apa sih? Nah, tapi balik lagi gue ingatkan lagi ya. Di zaman .com bubble, berapa banyak perusahaan-perusahaan yang sampai sekarang kita tahu dan thriving seperti Amazon, ya, Google, ya, atau Alphabet, Yahoo, ya. Lalu kalau Microsoft udah lebih lama ya. Ya tapi intinya apa? Ya intinya sebenarnya balik lagi ke satu, utility-nya, kegunaannya apa. Gitu. Dan yang serem juga di sini beberapa project yang sebenarnya udah ada dari cycle-cycle sebelumnya dan dulunya nggak pernah dikaitkan sama AI. Tiba-tiba sekarang dikaitkan sama AI. Yang nggak tahu, mungkin ada perkembangan tertentu, tapi ya menurut gua itu mungkin mereka mencari supaya namanya masuk aja ke AI. And that's bad juga. Gitu. So, ya baik lagi, kita harus lihat ke utility-nya. Dan kalau gue pribadi sebagai pengguna AI, gue merasa sangat terbantu. Contoh gue menggunakan ChatGPT. Satu juga ya. Belakangan makin sering ya. Kenapa? Karena enak. Kita bisa punya asisten. Sebenarnya gitu ya, AI itu asisten ya. Karena ya kita harus tahu apa yang kita ketik. Kalau kita nggak tahu apa-apa di otak kita juga, AI nggak bisa bantu. Begitu misalkan, waduh, apa ya? Nggak ngerti nih bang. Ya udah kalau nggak ngerti nggak bisa. Begitu. Nah, AI itu bisa membantu saat kita tidak mengerti mengenai satu konsep, tapi lo ada ketertarikan dengan konsep itu. Begitu ya. Dan yang gue suka juga dari AI, mereka itu menyimpulkan dari mungkin berbagai macam konsep yang rumit. Nah, tapi yang gue sukanya apa? Saat penyimpulan mereka itu ada lagi penjelasannya, ada link yang bisa menjadi pertanggungjawaban mereka. Begitu, nggak jadi cuma dia asal aja ngarang begitu. Ada linknya di mana kita bisa baca lebih dalam lagi. Begitu. Dan itu sangat membantu. Nah, tapi baik lagi ya, mau pakai atau enggak. Sama seperti di zaman inilah, banyak sekali orang-orang yang gue yakin dulu bahkan nggak menggunakan internet, tapi invest di perusahaan yang terkait dengan internet. Nah, sama seperti sekarang. Banyak orang yang tidak pakai AI, nggak ngerti AI, tapi ceritanya invest gede-gedean di project-project AI. Padahal ya hasilnya bisa begini juga. Begitu ya. Nah, makanya menurut gua pribadi, AI ini kepake sebagai apa? Sebagai tool, sebagai asisten kita. Begitu ya. Nah, untuk di Wolby ini sendiri ya basically AI dipakai sebagai tool.
Begitu. Yang pertama untuk membuka signals. Nah, signalsnya ini ada beberapa jenis AI body atau AI agents ya. Ada yang namanya Mami, ada yang namanya Don Alt, ada juga yang namanya Elon Musk ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya di resiko dan tipe-tipe koin yang dipakai, yang ditradingkan ya. Nah, medium risk ya berarti sesuai dengan namanya dia akan resikonya lebih besar begitu ya. Kalau lo mau yang paling konservatif ya berarti ya si ini, contohnya si Mami begitu ya. Nanti untuk ini detailnya kita akan bahas di belakang dan kita akan juga kasih lihat cara kerjanya ya. Cara kerjanya seperti apa dan cara milik AI-nya seperti apa. Nah, sekarang kita balik lagi dulu ke ini ya, ke si Wobby. Jadi sebenarnya bukan cuma ini aja ya, bukan cuma ini aja, bukan cuma AI body saja, tetapi kedepannya mereka itu akan ada juga Copilot. Nah, Copilot ini adalah AI yang bisa membantu kita memonitor posisi yang sudah terbuka ya dan terus menganalisa market, memberikan kita feedback ya, memberikan kita feedback, memberikan kita suggestion. Ini ada begini nih di market ya, ada something new in the market. Lu mau nggak nih gua kasih suggestion TP-nya jadi di sini aja karena bla bla bla. Nah ya jadi sesuai dengan namanya menjadi kayak Copilot loh ya. Buat yang nggak tahu ya rata-rata pilot itu nggak sendirian, ada di sebelahnya gitu ya. Kayaknya semua orang tahu harusnya ya, nggak tahu lah. Tapi generasi sekarang kadang-kadang suka nggak tahu hal-hal yang mendasar juga ya. Tapi intinya apa? Ada Copilotnya begitu. Nah makanya jadi kedepannya bukan cuma hanya membantu buka posisi saja, tapi bisa membantu kita juga saat kita megang posisi, gitu. Dan yang mungkin menarik di sini ya, ada juga namanya X-ray. X-ray ini adalah mungkin kalau gua gambarnya itu kayak kritikus kita lah begitu ya. Jadi dia melihat data trading kita, and then dia akan mengkritik. Nah, salah nih, ini kurang bagus nih kayak begini. Kayaknya lebih bagus ya misalkan leverage-nya turunin atau misalkan SL-nya ditaruh di mana dan seterusnya. Ya, jadi cukup menarik. Dan juga ke depannya ini mereka ada Lighthouse. Lighthouse ini kalau gua rasa ya menjadi satu platform yang kita bisa pakai untuk kita kasarnya tuh memfilter apa saja yang kita pengen tahu gitu. Misalkan kita ya fokusnya lagi-lagi untuk di trading ya. Jadi ini adalah assistant, misalkan kita pengen tahu mengenai perkembangan perang tarif gitu ya. Akan ada semua data di sini dan dianalisa begitu ya. Lalu juga mereka akan mungkin ke depannya melihatkan resikonya seperti apa, potential profit seperti apa dan seterusnya begitu. Jadi ya in general very useful, sama seperti ChatGPT lah begitu. Sekarang very useful untuk kita untuk kita bisa pakai sebagai alat untuk research, untuk juga bahkan bisa membantu kita bahkan sampai kayak sekarang logo dan lain-lain gitu ya, thumbnails itu kita rata-rata menggunakan ChatGPT begitu ya. Tapi baik lagi harus bisa pakainya gitu, karena kalau nggak bisa pakainya sama aja berantakan ya. Oke, itu sih kurang lebih ya. Next kita akan langsung aja lihat di dalamnya seperti apa ya untuk si Wobby ini sendiri. Jadi kalau lu misalkan ngerasa, bang, gue mau trading manual aja bang, bisa gue bang manual. Oh bisa, lu juga bisa lakukan manual kok di sini. Ada namanya terminal di bagian paling kiri, and then lu bisa trade futures saja as usual begitu ya. Lu bisa atur si leverage-nya, lu bisa atur amount-nya, lu juga bisa pasang TP-nya. Nah, cuman yang unik di sini apa? Yang unik dari si Wobby ini mereka ada tambahan, lu bisa dibantu untuk set TP dan SL-nya menggunakan AI begitu ya. Jadi misalkan lu udah pasang dulu nih TP SL-nya ya. Nah, lu coba cek lagi menurut si AI oke nggak? Nah, lu bisa lakukan juga di sini gitu ya. Nah, itu kurang lebih untuk yang manualnya. Selain dari itu, lu juga bisa sebenarnya ada di sini mendapatkan PTS ya. PTS ini bisa lu pakai untuk mungkin buka posisi juga begitu. Tapi kayak mungkin semacam kayak kredit lah gitu ya. Lu nggak bisa WD tapi bisa lu pakai untuk trade begitu ya. Lu bisa klik start mining dan juga ada kayak semacam main airdropnya lah begitu ya. Dimana lu ada task, kalau task yang di mana task ya, task. Oh ini dia task. Nah, lu bisa follow Twitter bla 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 ya dan mendapatkan PTS. Ada juga kayak semacam ininya lah referralnya juga, dimana kalau misalkan lu mengundang teman-teman lu untuk coba pakai juga bisa ada lagi itu dalam bentuk si kredit bonus itulah gitu ya. Oke, next untuk AI agents ya, kita akan coba pakai hari ini tuh yang si ini ya. Kita akan coba pakai si Don Alt ya. Don Alt ini resikonya cenderung low risk, tapi mereka fokusnya di altcoin saja ya. Jadi makanya namanya Don Alt. Ini plesetan dari si Donald Trump ya. Kita klik saja.
Kita bisa secara manual ya, misalkan kita skip atau buka posisi ya, kita bisa skip di sini ya. Lalu bisa juga kita bisa buka posisi long, atau untuk hari ini kita akan coba menggunakan auto tradingnya. Untuk auto trading ini lebih gampang lagi sebenarnya. Kalau ini mungkin kita masih coba kita lihat dulu oke nggak gitu ya. Kita mungkin bisa samakan dengan SOP trading kita, ada kemiripan atau enggak gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang auto trade ini even easier lagi. Jadi tinggal kita klik saja auto trade-nya and then kita start gitu ya. Nah, sekarang kan kita akan coba dulu startnya ya. Kita akan coba start dulu si auto tradingnya, and then ya nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, jadi videonya mungkin kita akan cut dulu sekarang. Nanti kurang lebih setengah jam sampai sejam ke depan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, nah kurang lebih udah sekitar sejaman lah dari kita buka posisi dan kondisi sekarang profit ya, walaupun dibilang ekstrim besar sih enggak, tapi ya lumayan ya. Ini posisi yang kebuka sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 posisi ya. Jadi ya cara untuk nge-stopnya gampang, tinggal kita klik aja stop auto tradingnya, and then kita close all position, and then ya sudah profit begitu ya. Ya udah sih, kurang lebih gitu aja caranya, very easy. Dan ya lagi-lagi ini nggak harus lu pakai AI-nya juga. Kalau misalkan lu ngerasa bahwa bang, gua mendingan trading manual aja, gua bisa sendiri misalkan ya, bisa, lu tinggal pakai terminal aja. SOP-nya balik lagi, setiap orang bisa berbeda-beda, monggo diulik sendiri seperti apa ya. Tapi bagi yang pengen coba pakai AI bisa. Tapi kalau untuk awal sih ya lebih baik mungkin lu boleh pertimbangkan pakai yang secara resiko lebih kecil. Tapi ya mungkin kalau memang lu dari awal ngerasa bahwa wah bang ini terlalu nggak gerak gitu misalkan, ya boleh juga buka yang lain gitu ya. Udah sih, itu ya. Itu untuk yang auto trade-nya. Kalau lu pengen secara manual lu lihat seperti ini, lu bisa klik misalkan lu ngerasa oke ini setup-nya oke, lu bisa terima nih posisinya seperti ini, lu bisa klik ya buka long, atau kalau lu pengen skip bisa klik yang skip begitu ya. Sisanya selain dari itu, yang mungkin unik juga dari si Wobby ini, mereka itu ada rebate voucher ya. Nah, rebate vouchernya ini biasanya hanya 100 USDT saja. Tapi bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah atau menggunakan referral code Toshi Crypto ya, sekali lagi referral code-nya Toshi Crypto, atau kalau mau lebih gampang sih ya klik di bawah aja ya. Nah, itu akan ada upgrade ya dari 100 USDT menjadi 250 begitu ya. Jadi itu sih kurang lebih ya untuk di Wobby. Jadi ya seperti yang tadi gue sudah bahas di depan ya. Kalau gue pribadi AI gue merasa sangat terbantu begitu ya, asal kita bisa pakainya sih. Karena kalau kita nggak bisa pakainya juga ya seringkali mereka nggak bisa ngasih detail data yang kita inginkan begitu. Jadi harus belajar juga sih cara pakainya. Karena kalau kita dulu pernah ada yang kita bahas dokter versus AI sama versus lagi dokter yang menggunakan AI begitu. Nah, data yang disimpulkan sama yang bikin research-nya itu para dokternya masih belum bisa pakai AI-nya sehingga jadi nggak terlalu efektif begitu. Jadi ya makanya baik lagi apa-apa tuh kita harus belajar, kita harus mengerti cara pakainya, and then ya kita jadi bisa lebih efektif gitu ya. Jadi sekali lagi gue ingatkan bahwa AI itu berguna. Ya, dan menurut gua ke depannya akan banyak dipakai begitu ya. Tapi jangan sampai kita stuck berpikir bahwa kalau begitu caranya gua mau cuan, gua gede-gedean di AI begitu. Karena banyak yang berpikir seperti itu dan banyak juga yang curhat, aduh bang, hancur bang, gua di AI kemarin tuh kemakan para dukun ngomong AI bakal begini, bakal begitu. Ada yang bahkan ngomong mengalahkan BTC. Tapi pada faktanya kan enggak begitu. Karena orang lupa, at the end of the day, walaupun ini project dikaitkan ke AI, mereka masih altcoins, market cap mereka masih kecil. Dan memang secara nature-nya, altcoins itu akan cenderung ya spekulatif begitu. Ya biasanya di cycle ini ada momentum, cycle selanjutnya bisa habis total begitu. Ya jadi ya semoga buat yang kena mungkin AI ya ada pembelajaran begitu, karena jangan sampai mau rugi, udah rugi materi tapi nggak belajar kan itu konyol begitu ya. Oke, itu sih kurang lebih untuk Wobby. Kedepannya yang menarik tuh sebenarnya ini ya, kalau jujur kalau untuk si AI-nya sendiri bisa dibilang gue nggak pakai dalam keseharian lah gitu, gue masih lebih trading secara manual begitu. Nah, tapi ya buat lo yang penasaran pengen coba silahkan bisa coba ya. Nah, yang menurut gue menarik itu kedepannya ini ada Copilot ya. Lalu juga ada X-ray. Nah, ini bisa membantu nih ya, bisa mungkin jadi kritikus juga sama cara trading kita. Dia bisa ngasih lihat analisanya mungkin kita kurang apa begitu. Dan
Lighthouse juga menarik ke depannya ya, karena si Lighthouse ini jadi kayak mungkin kerasnya kayak apa ya, kalau gue ngebayanginnya kayak Jarvis gitu ya, kayak Jarvisnya si Iron Man begitu. Jadi dia bisa memberikan kita data-data paling faktual dan analisa yang dia bisa dapatkan dari data-data yang mereka bisa lihat gitu ya. Jadi menjadi semacam kayak ya ini kita gitu, menjadi asisten kita untuk memberitahukan apa sih yang terbaru dan probability-nya seperti apa begitu ya. Jadi itu aja sih kurang lebih ya untuk Wobby. Buat lo yang pengen coba silakan bisa menggunakan link reflector di bawah ya. Dan ya prosnya lagi-lagi ya, untuk prosnya ya nggak ribet gitu ya untuk bukanya ya. Buat yang mungkin ngerasa pengen coba nih ya, enak juga kayaknya Treat dibantu sama AI. Ya memang cukup enak, dan lo bisa lihat nih berarti udah yang ke-7 kali ya. Dari 7 kali sekali yang minus, dan itu pun jujurnya sedikit kesalahan gua sih ya. Karena gue sebelumnya gitu 5 kali berturut-turut profit. Jadi gue ngerasa mikir, masa sih nggak bisa loss? Jadi gue buka kebanyakan jujurnya waktu itu ya. Ya kali ini normal porsinya, jadi masih oke begitu ya. Ya jadi dari 7 kali gue coba berarti hanya baru sekali saja yang hasilnya ujung-ujungnya minus. Biasanya kita nunggu setengah jam sampai sejam lebihan lah biasanya ya. Nah tapi ya ujungnya lagi-lagi TP-nya tiap orang bisa berbeda-beda ya. Hati-hati juga kalau terlalu nafsu, takutnya malah udah profit malah ngebalik. Begitu. Itu aja sih ujung-ujungnya ya. Jangan kebawa nafsu, jangan terlalu greedy begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi tabur sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflector di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.